Bursa saham emiten sektor properti dan konstruksi tercatat menjadi kelompok saham yang paling terpukul pada 2020, di mana berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, indeks Jakprop mengalami penurunan mencapai 21,23%. Saham emiten sektor properti, real estate, dan konstruksi tercatat menjadi kelompok saham yang paling terpukul sepanjang tahun lalu. Di mana berdasarkan data Bursa Efek Indonesia per 30 Desember 2020, indeks Jakprop mengalami penurunan hingga mencapai 21,23%. Sementara itu, indeks saham sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi berada di urutan kedua dengan penurunan sebesar 12%, diikuti indeks aneka industri yang ikut terkoreksi 11,67%. Di samping itu, saham sektor pertambangan justru menjadi satu-satunya indeks yang berhasil membukukan kenaikan sebesar 23,69%. Meski menjadi indeks terburuk di tahun lalu, namun sejumlah pengamat meyakini saham sektor properti, real estate, dan konstruksi akan mengalami rebound tahun ini. Bahkan para analis menyebut secara keseluruhan indeks saham akan menunjukkan tren kenaikan pada akhir 2021 mendatang. Adapun selain tren suku bunga yang rendah, penerapan Omnibus Law dan BP Tapera dapat membuat sektor properti semakin prospektif pada tahun ini. Kemudian kehadiran vaksin COVID-19 juga diharapkan bisa kembali meningkatkan kinerja penjualan industri properti di Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan di segmen ini kita akan membahas topik menguji daya tahan sektor konstruksi saat pandemi, dan untuk membahasnya sudah terhubung bersama kami melalui via Zoom. Ada Bapak Yogi Surya Perdana yang merupakan analis dari PT Pevindo. Kita akan langsung sapa saja. Pak Yogi, apa kabar? Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih juga Pak Yogi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Dan sebelum kita membahas bagaimana outlook emiten konstruksi di 2021, Pak Yogi, kita akan coba review bagaimana Anda melihat perkembangan atau kinerja emiten konstruksi di 2020, di mana didominasi oleh masa pandemi. Iya, betul Pak. Mungkin seperti yang sudah kita ketahui bersama, memang pandemi COVID-19 ini memukul banyak sektor ya Pak ya. Tidak hanya satu sektor, tapi lintas sektor juga. Dan salah satunya yang lumayan terpapar berat itu adalah sektor konstruksi menurut pandangan Pevindo. Ini bisa dilihat di mana anggaran infrastruktur, anggaran pemerintah untuk infrastruktur terpangkas ya Pak ya, kurang lebih 30%. Dan itu juga sedikit banyak mempengaruhi pengadaan proyek baru juga, dan otomatis kalau tender atas proyek baru tertunda, berarti kontrak baru untuk para pemain kontraktor juga lebih rendah ya Pak ya, atau menurun. Akibat dampak pandemi ini juga dan juga pembatasan sosial, terutama di awal COVID, sedikit banyak juga mempengaruhi aktivitas konstruksi Pak, sehingga progres atas konstruksi itu sendiri sempat tertunda, dan apabila progres atas konstruksi tertunda, aktivitas melambat, pengakuan pendapatan ya, dan juga koleksi kas juga akan tertunda. Dan itu kita lihat sepanjang 2020, profitabilitas dari pemain-pemain konstruksi atau emiten-emiten konstruksi, terutama yang karya-karya Pak, yang ada dan di peringkat oleh Pevindo, itu memang terpengaruh, di mana profitabilitas mereka turun ya Pak ya, di tengah komponen biaya tetap dan juga beban keuangan yang cukup tinggi, seperti itu. Baik, dan tampaknya ini cukup tergambar Pak Yogi dari kinerja beberapa saham konstruksi, terutama BUMN Karya sepanjang 2020 memang cenderung mengalami tekanan ini dari sisi harga sahamnya. Namun di penghujung tahun, harga saham-saham konstruksi ini mulai mengalami penguatan yang cukup signifikan. Tampaknya ada keoptimisan di 2021 ini. Apakah ini mungkin terkait dengan alokasi anggaran yang tetap tinggi, kemudian juga adanya SWF, kemudian juga berbagai macam faktor lainnya. Bagaimana Pak Pevindo melihat kondisi ini? Iya, memang kalau di 2021 sih kita ekspektasi dari kami, dari Pevindo, adalah outlook untuk sektor konstruksi lebih baik dari tahun 2020, dan itu sudah ditunjukkan oleh alokasi anggaran infrastruktur yang memang meningkat kurang lebih 48% ya peningkatannya dibandingkan dengan realisasi anggaran di tahun 2020. Itu adalah suatu pertanda positif atau katalis positif juga buat sektor konstruksi, dan itu bisa dilihat di kuartal keempat sebenarnya. Raihan kontrak baru para pemain kontraktor, terutama BUMN Karya, itu memang lebih tinggi daripada kuartal-kuartal sebelumnya di tahun 2020. Jadi memang kuartal keempat itu sudah menunjukkan adanya recovery di segmen konstruksi.
Dan kita expect recovery ini bisa berlanjut di di tahun 2021. Dan salah satu katalis positifnya yakni ya tadi Pak ya, sudah disebutkan peningkatan anggaran infrastruktur, karena kita melihat memang infrastruktur ini saking laggingnya ya bisa kami sebutkan, jadi masih menjadi perhatian dan fokus pemerintah di tahun 2021 ini. Selain itu juga mungkin yang udah Pak David sebutkan, SWF itu juga merupakan suatu berita baik juga ya, di mana sebenarnya sepanjang 5-6 tahun terakhir ya, sejak tahun 2014 kan BUMN Karya ini menjadi semacam kendaraan pemerintah untuk mengeksekusi program atau akselerasi pembangunan infrastruktur ya. Otomatis beban-beban atau beban neraca lah ya yang harus dipikul oleh BUMN Karya ini cukup besar, karena emang anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur ini tidak sedikit ya. Nah, dengan adanya atau dengan kehadiran SWF ini merupakan suatu berita yang baik, katalis positif juga menurut pandangan kami untuk sektor konstruksi, karena ini bisa menjadi semacam solusi atas pembiayaan yang menurut pandangan kami lebih sustainable ya untuk pembangunan infrastruktur dan juga meringankan ke depannya neraca dari BUMN Karya. Seperti itu. Baik, dengan adanya pandemi atau dampak dari COVID-19, Pak Yogi, bagaimana Pevindo terkait dengan peringkat kontraktor sampai sejauh ini? Ada memberikan pengaruh tidak, Pak? Iya. Betul Pak, terkait dengan peringkat memang ini cukup menantang Pak. Di sepanjang 2020 kami sudah melakukan beberapa rating action atau perubahan peringkat, maupun baik itu peringkat maupun outlook ya Pak ya, atas perusahaan yang kami, atas emiten yang kami peringkat. Atas seluruh BUMN Karya yang kami peringkat, memang kita melakukan rating action ya Pak ya, untuk pembangunan perumahan, PTPP, Hutama Karya, maupun Adikarya, itu kami melakukan revisi atas outlook-nya yang tadinya stabil menjadi negatif. Tentu revisi outlook ini untuk mengantisipasi ya dampak pemburukan kinerja keuangan, baik itu rasio-rasio keuangan, akibat dampak COVID-19. Nah, khusus untuk waskita, itu kami turunkan peringkatnya Pak, sudah kami turunkan sekarang di BBB flat dengan outlook stabil. Itu juga karena sedikit banyak dipengaruhi oleh dampak dari COVID-19 itu sendiri juga. Baik. Pak Yogi, bisa dijelaskan lebih detail Pak, perusahaan apa saja, kemudian perubahan peringkat dan dari sisi outlook seperti apa? Dan mungkin saja ini bisa menjadi referensi Pak Yogi, terutama bagi para investor di pasar modal Indonesia, terutama bagi yang ingin masuk kepada saham-saham konstruksi ataupun yang sudah ambil posisi ini untuk mempengaruhi pengambil keputusan investasi. Ya, memang kalau sepanjang 2020 karena sektor konstruksi memang terpukul ya Pak ya karena dampak COVID, sehingga itu juga men-trigger kami dari Pevindo untuk melihat atau memonitor ya kinerja dari emiten-emiten kontraktor yang kami peringkat. Nah, atas emiten konstruksi yang kami peringkat memang kebanyakan adalah kontraktor karya atau BUMN Karya ya. Kontraktor BUMN yakni Adikarya, Waskita Karya, PTPP, Pembangunan Perumahan ya, dan juga Hutama Karya. Nah, atas seluruh BUMN Karya tersebut memang kami lakukan revisi, baik itu di peringkat maupun di outlook, karena dampak COVID yang cukup signifikan terhadap sektor dan juga kinerja keuangan, di mana disebutkan tadi akibat beban keuangan dan juga komponen biaya tetapnya yang cukup tinggi, sehingga profitabilitas atas emiten-emiten kontraktor karya ini memang cukup tertekan. Namun atas keempat emiten karya yang kami peringkat, yakni Waskita, Adi, lalu ada PTPP dan Hutama Karya, itu tiga kami revisi outlooknya Pak. Dari tadi sebelumnya stabil, namun kami revisi ke negatif untuk mengantisipasi pemburukan kinerja keuangan. Namun atas peringkat ketiga emiten tersebut, yakni Adi, PTPP maupun Hutama Karya, itu kami masih pertahankan. Nah, khusus untuk Waskita Karya, memang sebelum ke pandemi COVID memang sudah kami monitor ya Pak ya, karena memang seperti kita ketahui Waskita termasuk salah satu emiten karya yang cukup berpartisipasi aktif di dalam proyek strategis nasional, khususnya dalam hal ini jalan tol ya Pak ya. Sehingga memang posisi neraca dari Waskita cukup tertekan karena harus menanggung hutang yang cukup tinggi ya, cukup besar untuk membangun terutama di Trans Jawa ya Pak ya, terutama terkait dengan Trans Jawa. Baik. Nah, terkait dengan dampak COVID, otomatis karena posisi hutang Waskita memang yang cukup
yang tertinggi dibandingkan dengan karya-karya yang lainnya, ditambah dengan beban keuangan juga ya akibat hutang tersebut, sehingga profitabilitasnya memang yang dan juga kinerja keuangannya yang paling terpukul dibandingkan dengan karya yang lainnya. Oke. Khusus toko kita memang sudah kami revisi, peringkatnya pun kami turunkan dari sebelumnya triple B plus menjadi triple B flat. Namun dengan penurunan peringkat tersebut, outlook-nya kami stabilkan, Pak. Seperti itu. Baik, menarik Pak Yogi untuk perbaikan peringkat atau perubahan dalam hari ini peringkat dari beberapa emiten konstruksi dengan outlook tadi di 2021 dengan berbagai macam faktor tadi tentu mengarah yang lebih positif. Nah, bagaimana juga proyeksi Pevindo terhadap ada kemungkinan tidak perubahan peringkat dari emiten-emiten konstruksi ini ke depannya ketika skenario yang sudah disebutkan tadi berjalan dengan baik. Nanti kita akan lanjutkan Pak Yogi, kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Market Review akan segera kembali sesaat lagi.